Oke, halo, kembali lagi di channel Kapten Ilmu Matematik. Kali ini kita akan membahas materi korespondensi tentang surat lamaran pekerjaan. Apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Kita langsung aja lihat cekidot. Ya, surat lamaran pekerjaan. Ya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas (PT) gitu ya, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman bekerja. Ya, di situ berisi identitas gitu ya, pendidikan, keterangan, dan pengalaman bekerja. Oke. Bisa dipungkiri, surat lamaran pekerjaan menjadi salah satu di antara aspek penting saat sedang mencari atau melamar pekerjaan, agar peluang diterima di perusahaan impian makin besar. Oke ya. Terus dalam surat lamaran pekerjaan, seseorang harus memperkenalkan dan mempromosikan diri secara benar, tanpa perlu mengada-ngada. Aspek tersebut yang menjadi satu di antara bahan penilaian pimpinan. Ya gitu ya, jadi nggak perlu macam-macam, tapi kalau kalian ahli ini atau punya kemampuan ini gitu, itu akan lebih disenangi pimpinan, dicari gitu ya. Nah, di sini nanti apakah seorang tersebut layak diterima atau tidak. Ya, itulah mengapa penting untuk mengetahui hal-hal terkait surat lamaran pekerjaan, seperti sistematikanya, unsur, langkah-langkah menyusun, hingga contohnya. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Surat lamaran pekerjaan, ya, kalian seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ini termasuk surat pribadi, ya, kita buat sendiri. Yang pertama ada tanggal dibuatnya, kemudian yang terhormat kepala bagian HRD Jaya Wisnu Kreasi, kita melamar ke perusahaan PT Jaya Wisnu Kreasi. Ini HRD atau Human Research Development, atau kita juga bisa menuliskannya HC dan GA gitu. Biasanya ada yang HC dan GA ya, atau Human Research Development HRD. Kemudian tempatnya Semarang. Kemudian salam pembuka dengan hormat berdasarkan info penerimaan karyawan di perusahaan saudara. Ini info penerimaan karyawan di perusahaan saudara bisa dari teman atau dari iklan. Kalau dari iklan kalian bisa cantumkan berdasarkan iklan Suara Merdeka atau berdasarkan iklan dan sebagainya. Kemudian maka saya mengajukan lamaran sebagai karyawan yang bertanda tangan di bawah ini. Jangan lupa nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan, alamat, ya, kemudian website. Kalau tidak punya website, ya tidak usah ditulis gitu. Kemudian dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada perusahaan saudara sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Saya sangat senang apabila bekerja secara rajin, disiplin, dan pantang menyerah. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkanlah ini. Ini adalah sertifikat pendukung, CV, daftar riwayat hidup, foto, dan sebagainya, ijazah ya, fotokopi. Ya, kita bisa mencantumkannya urut. Saya sebutkan di sini ada daftar riwayat hidup. Ini tuh CV ya, daftar riwayat hidup. Ini adalah riwayat hidup kalian atau pengalaman kerja. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Ini yang pertama ada fotonya, foto 3x4. Kalian bisa tempel di sini. Ini jenisnya CV bisa beraneka ragam ya. Bisa kalian beli di toko terdekat atau kalian ngetik sendiri atau download template-template yang sudah ada di internet ya. Yang penting ada foto, kemudian data pribadi, nama, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian agama, status pernikahan, kemudian warga negara apa, kemudian alamat KTP yang sekarang yang bisa dihubungi, kemudian alamat sekarang juga, nomor HP atau telepon. Ini yang harus bisa dihubungi ya. Kalau enggak nanti kalian kalau dipanggil untuk wawancara tidak ada atau tidak bisa, itu kalian ya sudah berarti lost kontak dengan perusahaan. Kemudian email juga jangan lupa yang ada passwordnya bisa dibuka, dan Instagram ya, kalau tidak dicantumkan tidak apa-apa. Kemudian kode pos, pendidikan formal ini yang penting yaitu dari SD, SMP, kemudian SMK, tahun-tahunnya. Kemudian ada pendidikan non formal ya, ini pendukung ya, seperti komputer, kursus komputer ya, kalian bisa cantumkan. Bahasa Inggris juga. Kemudian riwayat pengalaman kerja,
di rumah makan, di kasir atau server, terus kemudian di gudang. Ya, kalian bisa penguasaan bahasa. Kalau misalnya ini perusahaannya internasional gitu, kalian bisa cantumkan bahasa Inggris tadi, ada TOEFL-nya. Nah, bahasa Inggrisnya baik-baik gitu sih. Kemudian lain-lain. Hobi, ya ini jangan lupa hobi. Kalian hobinya apa? Ini bisa jadi nilai plus juga bila nanti perusahaannya itu ada lomba-lomba 17-an dan sebagainya. Kemudian kegiatan dalam organisasi, kesehatan, lain-lain. Ya. Kemudian demikian CV yang saya buat sebenarnya, Semarang 5 Maret 2021, tanda tangan. Ini adalah daftar riwayat hidupnya atau CV. Kembali lagi ke surat lamaran pekerjaannya tadi. Kemudian jangan lupa 1 lembar paspor berwarna 3x4. Ini nanti yang diminta dari perusahaan berapa ya? Misalnya 3 ya 3 lembar. Kemudian fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir, fotokopi KTP, fotokopi sertifikat komputer, fotokopi sertifikat TOEFL, fotokopi SKCK, fotokopi sertifikat pendukung lainnya. Oke. Saya berkeinginan untuk maju dan sanggup bekerja keras. Saya pernah menjadi gitu ya, harus di rumah makan, terus pernah menjadi kasir atau operator server, terus berpengalaman menjadi administrasi gudang, membuat komunikasi saya menjadi lebih baik dan akan dapat bekerja dengan baik di perusahaan Anda. Terakhir, demikian surat lamaran pekerjaan saya buat. Besar harapan saya untuk dapat segera diterima bekerja di perusahaan yang saudara pimpin. Jika saudara menginginkan wawancara, maka saya bersedia memenuhinya. Atas perhatian dan kebijaksanaan saudara, saya ucapkan terima kasih. Selamat, saya Ilmar Nandi. Oke, cukup. Inilah surat lamaran pekerjaan. Kemudian kita print. Habis di print tanda tangan. Kita print dulu. Ya, print sama daftar riwayat hidupnya tadi. Kita print juga file, print. Ya, kita tunggu keluar printnya. Oke. Ya. Oke, setelah di print surat lamarannya ya, terus kemudian daftar riwayat hidup, terus ijazah, kemudian ada sertifikat-sertifikat lainnya ya. Ini kita rapikan jadi satu, jangan lupa. Kemudian nanti habis dirapikan di paperclip ya, paperclip urut sesuai dengan yang sudah dicantumkan ini urut ya. Oke, setelah rapi di paperclip, kemudian urut juga susunannya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam amplop coklat. Oke, untuk amplop coklatnya jangan lupa dikasih yang terhormat kepala bagian, PT-nya, jalan, kemudian untuk bagian belakangnya kalian juga bisa memberikan alamat pengirim ya, dari itu ya, dari kalian. Oke. Tinggal dimasukkan saja, kemudian nanti di kancing ya gitu, kemudian bisa dikirimkan kepada perusahaannya tersebut. Oke, terima kasih. Sekian untuk surat lamaran pekerjaan. Bye. Outdoors, forever free.